Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Al-Syaikh Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, yang pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Kitabus Shiyam, kitab tentang berpuasa. Asal puasa dalam bahasa Arab bermakna al-imsak, menahan diri. Secara syariat, puasa adalah al-imsaku 'anil muftarati ma'an niyyah min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa disertai niat, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa di bulan Ramadan adalah rukun keempat dari rukun-rukun Islam. Puasa termasuk ibadah yang paling utama karena terkumpul pada puasa 3 macam kesabaran. Sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan terhadap Allah, dan sabar menghadapi takdir-takdir Allah yang tidak mengenakkan. Karena Allah Ta'ala menisbatkan puasa kepada dirinya dan menjanjikan karena berpuasa pahala dari sisinya. Dan karena puasa adalah rahasia antara Rabb dan antara hambanya, oleh karena itu puasa adalah amanah yang paling agung. Al-Syaikh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala berkata, adapun hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia di balik berpuasa maka tidak bisa dijelaskan pada kesempatan ini. Hanya saja saya akan mengisyaratkan sedikit dari yang banyak agar pembaca mengetahui sesuatu dari rahasia-rahasia Allah di balik pensyariatan puasa, sehingga keimanan dan keyakinannya bertambah pada waktu akidah-akidah bergoncang padanya, dan pada waktu keimanan bergoncang padanya. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita hanya milik Allah dan sesungguhnya kita hanya kembali kepadanya. Maka termasuk hikmah puasa yang sangat tinggi itu adalah beribadah kepada Allah dan tunduk hanya kepadanya, agar orang yang berpuasa menghadap Allah dalam keadaan tunduk di hadapannya ketika dia mengingkari kekuasaan syahwat. Sebab sesungguhnya kekuatan syahwat merayu untuk melakukan perbuatan melewati batas dan melakukan kesombongan.
Kalla innal insana layatagha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia betul-betul melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Pada waktu dia melihat dirinya berkecukupan. Surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Maka hendaknya seseorang mengetahui bahwasannya dia lemah lagi fakir di hadapan Allah ketika dia melihat kelemahannya dan ketidakberdayaannya, sehingga dia mengingkari kesombongan dan kepongahan pada dirinya, sehingga dirinya tunduk kepada Rabb-Nya dan berlemah lembut kepada makhluknya. Termasuk hikmah dan rahasia di balik puasa adalah hikmah-hikmah ijtimaiyah, hikmah-hikmah yang bersifat bermasyarakat, yaitu orang-orang muslim berkumpul pada satu ibadah, berkumpul di satu waktu, dan mereka semua bersabar. Orang-orang kaya mereka dan orang-orang lemah mereka, orang-orang mulia mereka dan orang-orang hina mereka, orang-orang kaya mereka dan orang-orang fakir mereka, sanggup menghadapi penderitaan-penderitaan karena berpuasa dan sanggup menanggungnya, yang mana ini termasuk perkara yang menyebabkan bersatunya hati-hati mereka, bersatunya roh-roh mereka, dan bersatunya kalimat mereka. Tidak ada sesuatu yang lebih kuat daripada keinginan yang sangat kokoh ini, yang tidak dikendalikan oleh propaganda yang paling kuat. Sebagaimana sesungguhnya puasa sebab sebagian mereka berlemah lembut kepada sebagian yang lain, sebagian mereka menyayangi sebagian yang lain. Ketika orang kaya merasakan rasa sakit karena kelaparan dan rasa menyengat karena dahaga, sehingga orang kaya itu mengingat bahwa saudaranya yang fakir menghadapi rasa sakit ini di sepanjang waktunya, sehingga orang kaya ini berderma kepada saudaranya yang miskin dengan hartanya, dengan sesuatu yang menghilangkan kedengkian-kedengkian dan keirian-keirian. Kedengkian-kedengkian dan keirian-keirian itu diganti oleh percintaan dan keharmonisan. Dengan hal ini, perdamaian di antara tingkatan-tingkatan manusia menjadi sempurna. Termasuk hikmah dan rahasia di balik puasa adalah hikmah-hikmah akhlaqiyah tarbawiyah. Hikmah-hikmah yang bersifat akhlak dan bersifat pendidikan. Sebab puasa mengajari untuk bersabar dan untuk sanggup menanggung beban. Sebab puasa menguatkan tekad dan kemauan. Dan sebab puasa melatih untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dan menundukkannya. Dan melatih untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dan menghinakannya. Termasuk hikmah dan rahasia di balik puasa adalah hikmah-hikmah sihhiyah. Hikmah-hikmah yang bersifat kesehatan. Sebab sesungguhnya perut rumahnya penyakit.
dan menjaga adalah kepalanya obat. Perut harus mengambil waktu untuk rehat dan beristirahat setelah letih karena terus-menerus makan dan terus-menerus sibuk karena mencerna makanan. Inilah sekilas hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia di balik puasa yang mengisyaratkan kepada sesuatu dari hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Menyelidiki perkara yang diketahui oleh akal manusia dengan teliti membutuhkan karya-karya tulis tersendiri. Apalagi menyelidiki dengan teliti perkara yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, yaitu rahasia-rahasia yang penuh bijak lagi penuh petunjuk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu dengan memfathahkan ta dan dal, dengan menghilangkan ta'ul mudhara'ah, karena asalnya adalah la tataqaddamu. La taqaddamu ramadana bisawmi yawmin wala yawmaini. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari ataupun dengan berpuasa 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasum, kecuali seseorang yang terbiasa melakukan puasa, maka hendaknya dia melakukan puasa itu. Kata asing yang terdapat pada hadis la taqaddamu dengan memfathahkan ta dan dal, dengan menghilangkan ta'ul mudhara'ah, karena asalnya adalah la tataqaddamu, janganlah kalian mendahului. Makna hadis secara global. Syariat yang sangat bijaksana ingin membedakan antara ibadah-ibadah dengan kebiasaan-kebiasaan, dan ingin membedakan antara ibadah-ibadah yang wajib dengan ibadah-ibadah yang sunnah, agar pembedaan antara yang ini dengan yang itu terlaksana. Oleh karena itulah maka sesungguhnya syariat yang sangat bijaksana melarang mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari atau selain itu, agar orang yang hendak berpuasa berbuka dan bersiap-siap untuk berpuasa di bulan Ramadan, kecuali barang siapa yang memiliki kebiasaan berpuasa seperti berpuasa pada hari Kamis atau Senin, atau mengqadha puasa yang waktunya sempit, atau puasa nadar yang harus dia lakukan, maka hendaknya dia melakukan puasa itu, karena puasa itu terkait dengan sebabnya.
Berbeda dengan puasa sunnah yang mutlak, maka paling tidak hukum melakukannya adalah makruh. Yang diambil dari hadis pertama, larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Kedua, keringanan untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan untuk siapa saja yang kebiasaannya berpuasa bertepatan dengan sebelum Ramadan, seperti berpuasa di hari Kamis dan Senin. Yang ketiga, termasuk hikmah pelarangan mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, wallahu a'lam, membedakan ibadah-ibadah wajib dengan ibadah-ibadah sunnah. Untuk bersiap-siap menyambut Ramadan dengan kegiatan dan kesukariaan, dan agar puasa di bulan Ramadan itu menjadi syiar pada bulan yang utama lagi memiliki keistimewaan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.